Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada kesempatan yang baik ini, saya penjabat Bupati Purwakarta beserta seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta mengucapkan selamat memperingati haul ke-152 Kanjeng dalam Sholawat. Sekaligus kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Purwakarta untuk dapat hadir bersama-sama memperingati haul tersebut yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 bertempat di Masjid Agung At-Thahiriyah, Empang, Bogor. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi semua yang hadir dan tentunya bagi kita semua kiranya dapat mengambil hikmah serta teladan dari perjuangan dakwah yang beliau lakukan. Sekian dan terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta berwibawa, kurang tempat wisata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situanayasa jadi tempat panindengan. Purwakarta jaya di tumanina mengket sahate ngahijikeun duduluran tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana, Purwakarta istimewa. Purwakarta najan leutik tapi resik. Purwakarta wibawa salalawasna. Kita dikumpul, kita melakukan orang kita dalam rangka awalnya dalam pertemuan kita tampilan sejarah ya saudara-saudara kita yang pun paham ya itu kita mengundang Bapak untuk bisa hadir di acara haul dalam Sholawat di Bogor dan insyaallah nanti diadakannya di Masjid Agung At-Thahiriyah yang juga masjid yang didirikan oleh Sholawat. Jadi sambil tak pakai di sini, memang lebih indah di sini lah gitu Pak. Gitu. Ya. Nanti saudara yang PJ Kabupaten atau Kabupaten Bogor, PJ Kabupaten Bogor pasang diharapkan kalau itu hadir, soalnya Purwakarta sudah di billboard bakal hadir. Kita mulai saja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bapak-bapak, kita bapak-bapak semua ini rombongan dari keluarga besar
dan selawat yang saya hormati. Malam ini saya didampingi dua pejabat dari Pemda Purwakarta. Ada Pak Muhammad Ramdan, beliau Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya. Kemudian ada Pak Kabak Pak Heri, beliau Kepala Bagian yang menangani pimpinan sebenarnya, protokol komunikasi pimpinan. Tadi pagi saya WA dengan Kang Mahari. Sebenarnya saya sudah itu ada surat tadi malam baru pulang dari Solo, ada surat saya sempat kerjakan dan saya sudah ada informasi awalnya. Tapi beliau WA-nya mau ketemunya besok. Nah, saya kalau besok itu belum bisa pastikan waktunya jam berapa. Karena besok itu saya dipanggil, diberitahu oleh kosprinya Pak Mendagri, dipanggil oleh Pak Mendagri. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ada kemungkinan saya akan dipindah, disuruh pulang kampung. Apanya seperti itu, apa istilahnya itu, warningnya seperti itu. Karena saya aslinya Sumatera Barat Pak, orang Minang, jadi di tempatnya di Payakumbuh. Nah, Payakumbuh itu informasinya penjabat wali kotanya akan diganti. Dicarilah orang Payakumbuh. Nah, padahal hati ini sedang erat-eratnya terpaut di Purwakarta. Nah, tapi kalau kita pegawai itu kan begitu ya Pak, ikut saja apa yang diarahkan oleh pimpinan. Nah, tadi saya WA dengan Kang A. Jam berapa ya kita bertemu? Pikiran saya kalau bisa pagi, kan sampai hari ini belum ada waktunya nih Pak. Saya menunggu-nunggu. Kadang malam-malam nanti jam 9 kan, berarti saya harus pagi loh, harus berangkat. Sementara kalau kita besok juga janji jam 9 umpamanya Pak, kan saya sudah ingkar janji. Jadi saya takut bapak-bapak kecewa. Makanya saya dapat informasi bapak-bapak dan rombongan akan berangkat sore tadi dari Bogor. Nah, saya beranikan diri, kita ketemu malam saja, habis maghrib lah saya akan sampai ke A. Dan alhamdulillah kita bertemu pada malam hari ini. Saya bersyukur sekali meskipun di malam hari dengan rangkaian kegiatan bapak-bapak dari keluarga besar dalam selawat yang cukup banyak, saya bersyukur bisa bertemu pada malam hari ini. Yang pertama, atas nama pribadi dan Pemda, saya mengucapkan selamat kembali datang ke Purwakarta. Karena di dalam surat saya dilampiri foto-foto keluarga besar yang tahun lalu sudah melaksanakan beberapa kegiatan di Kabupaten Purwakarta. Jadi ini kan seperti tadi disampaikan, ini kegiatan rutin sebenarnya tahunan yang dilaksanakan oleh keluarga besar dalam selawat dalam rangka hari ulang tahun beliau. Selamat datang kembali di Purwakarta. Kalau tahun lalu bapak-bapak bertemu dengan Ibu Bupati, kalau sekarang bertemu dengan PJ-nya Pak, jabat pengisi sementara Pak. Saya izin memperkenalkan diri. Kalau Pak Dadan tadi sudah, Pak Heri tadi sudah. Nama saya Benny Irwan. Orang Padang namanya kadang-kadang kan agak itu ya Pak ya. Saya lahirnya memang di Sumatera Barat, besarnya juga di Sumatera Barat. Dan saya sebenarnya pegawai di Kementerian Dalam Negeri sama Pak Bupati Bogor juga, sama Pak PG. Ya, kalau Pak PG itu adik kelas saya, Pak PG Kabupaten Bogor. Dia orang Kendari, ya, adik kelas saya di IPDN beliau.
sama-sama kami di Kementerian Dalam Negeri. Saya sebagai Kepala Pusat Penerangan dulu bicaranya Kementerian Dalam Negeri. Kalau beliau itu sebenarnya Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri. Soalnya beliau lebih duluan ditugaskan Pak Menteri jadi PJ, dia ada jadi PJ Wali Kota Kampung ya. Dari kemudian ditugaskan ke Kabupaten Bogor yang berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif sebelumnya. Saya terhitung 20 September yang lalu 2023 mendapat tugas di Purwakarta sebagai pejabat Bupati Purwakarta. Ya kalau memang besok dipanggil diskusinya tentang itu berarti nggak sampai setahun Pak saya. 9 bulan itu belum ini, baru masuk 8 ya. 20 Mei ini nanti 8 bulan. Barangkali itu Pak sedikit perkenalan dari saya pribadi. Sangat senang kita bisa bertemu pada malam hari ini. Saya berharap kita akan bisa bertemu kapan saja Pak. Sebenarnya saya memang ingin melihat ini yang datang nanti kalau malam ini datang nanti bertemu kita Pak, karena sekali bertemu dan gak jelas juga kelihatannya berpapasan lalu kita tidak saling tegur sapa. Saya sudah salah gitu. Jadi makanya terima kasih banyak Pak ini atas kehadirannya, atas pertemuan ini. Mungkin ada hal-hal yang saya perlu dapatkan informasi, dapatkan arahan mungkin, pencerahan mungkin yang ada kaitannya tentu dengan kami di Kabupaten Purwakarta dengan rencana kegiatan beberapa hari ini dari keluarga besar dari Bogor. Saya pikir itu saja Pak pengantar dari kami. Kang A, terima kasih banyak. Kita sudah bertemu sesuai rencana malam hari ini. Tadi saya pikir sudah 7.15 belum jadi. Jadi nggak ini. Begitu saya. Nunggu selesai. Ya, ini berkali ini. Dari suatu kisah dulu kita lihat dulu. Begitu Pak, saya silakan Pak perwakilan dari rombongan Pak yang akan menyampaikan apa itu kami. Saya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai besar Darussalawat memastikan banyak terima kasih Bapak dengan jadwalnya, dengan saja yang lebih dari ekspektasi kita Pak. Ini lebih dari keinginan kita dan kami sangat bersyukur pada malam hari bisa seperti Bapak dengan semuanya yang terlibat dalam pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menguatkan hubungan kita. Jadi kedatangan kami di sini yang ada lain satu adalah dalam rangka untuk silaturahmi baik kepada pembesar yang ada di sini, kepada keluarga SMA itu, kepada masyarakat di sini, dan yang paling penting menurut kami adalah silaturahmi kepada para kesepuhan kita yang mana dengan jasa beliau kita eksis sampai sekarang, kita ada sampai sekarang. Itu yang menjadi keinginan terbesar kami untuk menguatkan kembali, mengikat kembali tali rohaninya kita yang dulu sempat terputus, sekarang kita sambung lagi. Dan tujuan kita yang ketiga adalah dalam rangka haul dalam salawat yang ketiga ini. Jadi sebenarnya usia beliau sudah wafat itu sudah ratusan tahun kan. Cuman baru keluarga kami baru bergerak, baru melek gitu Pak ibaratnya. Akhirnya 3 tahun terakhir ini baru kita bikin haul. Alhamdulillah haul yang kedua itu merupakan kebanggaan buat kami karena dari Purwakarta itu yang hadir Pak. Jadi sudah identik gitu. Kalau haul masuk pas Purwakarta datang gitu. Makanya udah gimana caranya biar
Purwakarta hadir lagi, itu kita ke sana gitu Pak. Ibarat kita yang ke sana tuh melamar lah, nanti Bapak lamar balik gitu pasti itu Pak. Jadi itu sudah identik Pak, di masyarakat Bogor itu sudah identik. Kalau dalam salawat haul berarti Purwakarta hadir gitu. Karena informasi mengenai tentang dalam salawat pernah jadi Pak, jadi apa pemimpin di sini yang memindahkan ibu kota sampai ke sini mengganti nama Purwakarta, itu pun di Purwakarta itu baru terdengar Pak, baru terdengar. Saya tahunya itu ya mungkin dari Akomara gitu. Cuman dulu ada keluarga saya yang pindah ke sini, wafat di sini, ada itu leluhur saya wafat di sini Pak. Cuman entah beliau sebagai apa kita nggak tahu gitu. Cuma begitu ketemu sama Akomara, beliau yang ke Bogor ketemu sama kita ngobrol, ada terbuka. Oh yaudah, kita jadi agenda tahunan antara kota Kabupaten Bogor sama Kabupaten Purwakarta. Tiga kota ini yang harus bareng-bareng untuk mengingat kembali sejarah. Karena bagaimanapun bagi kami peranan dalam salawat itu amat sangat vital dalam rangka memindahkan dari situasi kerajaan ke penghujung itu, penghujung NKRI berdiri juga luar biasa gitu. Karena alhamdulillah data dari Belanda baru kita dapatkan sekarang itu sudah kami tuangkan di Manakib. Nanti insya Allah di haul itu akan dibaca ke Manakibnya, bukunya akan kami publish. Jadi setiap tamu yang datang akan kita kasih gitu, biar sejarah para pendahulu kita ini tersebar. Jadi bukan hanya sejarah geografi dan salawat saja, tapi sejarah seluruh para kesepuhan kita gitu kan. Dari Purwakarta ada, dari Bogor ada. Sebenarnya ya aktor utamanya itu juga Pak, dari Cianjur gitu. Karena Purwakarta itu kepanjangan dari Cianjur gitu. Itu yang ingin kami sampaikan di API. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, kehadiran tokoh-tokoh masyarakat Purwakarta itu amat sangat kami tunggu gitu di sana Pak. Karena itu tadi sudah menjadi identik Pak. Kalau dalam salawat kudu gitu, ada kalau bahasa kudu aja orang Purwakarta gitu Pak. Jadi ya udahlah kita ke sini gitu Pak, ngelamar, kemudian Bapak sama jajaran yang lain bisa hadir dan menjadi sebuah agenda rutin. Nanti mungkin tahun depan mungkin bisa di sini gitu. Jadi tahun depan kita nggak ngadain di Bogor, tapi ngadain di Purwakarta. Jadi kita dari Bogor bus ke sini gitu Pak. Jadi ibaratnya ya di sini dulu lahir juga di sini, dia melahirkan berbagai macam pemikiran, melahirkan berbagai macam peran di sini gitu. Kalau di Bogor kan ibaratnya sisa dari perjuangan beliau di Bogor gitu. Tapi yang paling vital sudah di sini gitu. Karena mudah-mudahan tahun depan itu juga Akomara bisa haul di sini gitu. Zaman sudah muliain Pak Beni. Nah itu paling itu dari saya Pak. Mudah-mudahan bisa terus silaturahmi antara kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banyak Pak atas penghormatan ini. Penghormatan itu luar biasa menurut saya. Karena ya kebetulan saat ini bapak saya yang ditugasi untuk bersama-sama dengan masyarakat di Purwakarta, tentunya saya dengan senang hati Pak mendengar berita ini, dan dari sekarang saya niatkan ya bisa hadir nanti di Bogor. Sebatas yang saya pahami, keluarga besar dari Bogor ini cukup erat hubungannya dengan keluarga besar Pak Yusuf di sini. Jadi mungkin nanti saya tentunya berharap Pak bisa kita sama-sama ke sana. Dari Pemda mungkin juga nanti ada beberapa orang dari keluarga Pak Yusuf, nanti saya mau juga nanti bisa kita sama-sama ke Bogor. Ini kapan itu ya Pak? Tanggal 25 Mei. Minggu depan dong? Iya. Aduh,
mudah-mudahan Didelay. dan perlu batal aja langsung ke akad. Ada suratnya, ada buku Ya. Jarang. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bukan delay, batal. Iya kan? Besok temanya bukan tema itu gitu. Nah, bukan tema itu. Jadi kami, ya, saya pribadi ya Pak, 25. Insya Allah lah kalau dari konseling saya 25 hari belum ada. Ini belum ada di saya agenda 25 belum ada, apalagi Sabtu ya. Saya kebetulan biasanya weekend itu pulang Pak, pulang ke Jakarta. Kalau tidak ada kegiatan di sini pulang. Saya ada keluarga di sana. Nah, saya tinggalnya di Cinere Pak, jadi bisa ke Bogor lah, sama dekat Pak. Apalagi kalau dengan Pak dengan PJ itu saya cukup dekat sebenarnya Pak Sumarman. Jadi kita jadi janji lah ketemu di situ sama beliau. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas undangan ini. Nah, ini kekurangan saya Pak, kalau sudah ngobrol itu saya selalu terlambat. Pak, silakan diminum Pak. Supaya apa yang ada Pak. Teman-teman tadi masih ada yang Mbak tadi masih ada? Masih ada? Panggil dulu siapa si Walik. Bisa juga bulan-bulan juga nanti pas di momentum awal Bapak bisa memberikan satu sih. Jadi tapi mengharapkan PJ Pak Ibu Monas Subur Tuhan. Ya. Makanya kami tahun ini satu-satu Pak masih saya sudah bersolawat mulai bertanya-tanya tuh udah jelasin saya begitu nangkap yang selamat Iya Pak. Mau nih tidak ada yang panas-panas nih minum teh? Boleh kan? Ada kalau teh kan bukti kalau apa? Hah? Apa Pak? Apa sih ya? Iya Pak. Pak mau diminum Pak? Apa? Ya, saya akan nanti siapkan Pak. Siapkan lah. Itu saya nanti dibantu dari keluarga dari Mbak Yusuf ya Pak. Ya. Alhamdulillah kita ditemui sama dari daerah Pak. Kebetulan beliau kawan saya di Bogor. Saya di pulang kampung gitu. Nggak mau sih. Saya belum sempat apa Pak masuk ke semua wilayah, bukan fisiknya, geografisnya bukan, sosialnya saya belum sempat ke semua gitu. Karena di samping baru saya juga banyak Pak. Karena saya masih balik-balik juga ke Jakarta. Iya, begitu ada kesempatan saya mau lihat kondisi di lapangan dan lain-lain sebagainya. Saya sampaikan ke Raden Muhammad. Mudah-mudahan doa dan Pak PJ walaupun ibarat kata itu bupati penyalang Pak maksudnya bupati transisi, mudah-mudahan justru PR sejarah ini selesai Pak. Karena yang tadi disampaikan selama 92 tahun sejak wafatnya beliau memang tidak terdeteksi keberadaan. Jadi kami itu tahunya dulu makam dalam sholat di Wanayasa, itu ada kakaknya di belakang. Nah, dalam setiap hal yang jadi kan selalu muncul namanya nih. Tapi keberadaan keluarga itu belum tidak terdeteksi. Sampai akhirnya ada informasi kita ke sana, akhirnya tersambung. Betul ada, makanya kami juga terkejut melihat nasabnya luar biasa. Beliau ini kan dari ayah, dewa ayah ke Pak Musliman ini, kalau dari dia ibu dari Kesultanan Banten ke Nalungnya sampai ke Rasulullah. Jadi luar biasa gitu dari sini nasab. Nah itu baru kami sebagai warga Purwakarta ini kan sesuatu yang bukan biasa gitu ya, yang harus terutama Gen Z tahu gitu. Mudah-mudahan
kita berharap banyak sih dengan masa Pak BJ ini gitu ya, walaupun transisi mudah-mudahan kayak sejarah ini selesai, karena di tahun lalu sebelumnya waktu masa Ibu Ane sudah banyak progres, termasuk ada salah satu cara mengenalkan Popol itu kan dengan misalnya satunya dengan nama jalan. Kalau Ibu Ane dulu harus dibikin ada nama jalan Sayyid Yusuf itu di kami waktu itu menyampaikan juga ke beliau, karena dulu cerita lakonnya bahwa udah selawat sama Bayi Yusuf yang memang masih saudaraan sama beliau, jadi kan lebih tunggal dalam selawat konsen dan membangun pemerintah si Bayi Yusuf di segi agama. Jadi ini lebih tunggal. Jadi kita usulkan juga ada nama jalan dalam selawat Pak. Gitu kan. Jadi kalau di persisnya mungkin kalau titik yang pas itu di sekitar Sebulan. Karena dulu pertama beliau memindahkan ibu kota tadi dari ke sini, dulu ada rumah tinggalnya Pak, rumah dinas sekaligus kantor. Nanti bangunan turun, cuma sekarang sudah ada. Nah, mudah-mudahan juga di masa Bapak kalau memang otoritasnya ada, kewenangan dalam membuat penamaan jalan, mudah-mudahan itu jadi atau buat warga Purwakarta legacy juga dari kalau ini sama di Purwakarta. Ada nama jalan dalam selawat, itu yang katanya jadi lengkap kan, ada jalan Sayyid Yusuf, ada jalan dalam selawat. Iya. Ya, sebenarnya itu ide yang bagus Kang, supaya bisa dicatatkan. Dicatatkan bukan di atas kertas, dicatatkan di dalam ingatan kita sepanjang masa. Ya, nanti kita coba dalami bersama-sama. Jika hal itu memungkinkan, kenapa tidak? Kebetulan hal itu tidak jadi larangan bagi saya. Oke, itu Ya, sebenarnya PG ini sama aja dengan bupati definitif, sama aja. Ya, saya nggak boleh 4 hal. Yang pertama, melakukan mutasi. Yang kedua, melakukan pemekaran wilayah. Yang ketiga, membatalkan perizinan yang sudah dibuat oleh pejabat yang lama. Yang keempat, membuat kebijakan pemerintahan yang strategis yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan yang lama. Yang keempat itu pun boleh saya lakukan setelah saya mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Ini kan sama aja. Saya mau melakukan mutasi, tidak boleh. Tapi boleh dilakukan setelah saya mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, kan sama tidak boleh. Jadi ya, Bapak ini nanti mau saya pindah, Bapak itu nanti mau saya pindah, boleh setelah saya mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau soal yang tadi, saya pikir tidak mustahil ya, tidak apalah ya. Jadi karena ini nama-nama tokoh besar, ya, kita perlu cermati bersama-sama. Nanti idealnya di mana letaknya, jangan nama tokohnya besar. Kalau kita kasih nama jalan yang kecil kan, jadi salah kita. Kita nanti coba cermati bersama-sama. Ya itu nggak bisa kita lupakan. Kadang-kadang itu yang kita cepat sekali kita melupakan sesuatu yang besar yang sesungguhnya kita sekarang menikmati keringat darah sesepuh itu. Dan ya saya nggak tahu bagaimana anak-anak sekarang memahami itu ya, karena sudah tertutup dengan kemajuan yang lain-lain. Pada prinsipnya nanti bisa kita kaji bersama-sama Pak, karena soal budaya, soal pariwisata dan lain-lain itu ada di Pak Kadis ya. Kita coba ya, kalau ada proses yang masih tertunda nanti kita coba lanjutkan supaya tuntas dan selesai. Kalau terkadang itu ya sepertinya kita tidak melakukan apa-apa. Saya sangat membuka untuk itu Pak. Kita lanjutkan itu sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas undangan ini. Insya Allah nanti tanggal 25 kalau tidak ada apa
tidak ada hal melintang, saya menyatakan nanti ke Bogor. Kalau di masjid itu saya senang Pak, mau apa aja. Bapak di sini tahu lah. Sekarang kita bisa sama-sama keluarga Pak yang Yusuf. Kebetulan Pak, setelah awal beres, ya mungkin 2 atau 3 bulan lagi, kita mau membuat sebuah seminar tentang pemikiran dalam sholawat, sampai dalam sholawat iman seperti apa. Sudah saya sampaikan sekarang sebenarnya boleh selalu ya. Ini juga kita melibatkan kekuatan, ya sosialisasi ini merata gitu. Jadi di daerah yang beliau tempati, yang pernah jadi pemimpin di sini harus tahu semuanya. Nah kemudian seminar itu akan kami laksanakan di sebuah mudah-mudahan Bapak bisa dari selanjutnya dari ini ya buku yang sudah kita kasih masih menjadi sebuah narasi yang bersih ya. Kalau dalam sholawat seperti kita Al-Qur'an itu dibawa sudah jadikan nama jalan. Nanti kan berdasarkan seminar itu nanti bisa ide itu apa bisa terrealisasi dengan ada seminar itu. Mungkin nanti kita bisa dibantu Kak. Orang-orang tua kita di sini yang mungkin masih memiliki catatan-catatan ya tentang perjalanan tokoh-tokoh besar kita ini. Seperti saya tahu keluarga Pak Yusuf kan sekarang lagi menyiapkan buku juga ya Pak. Itu sangat membantu nanti Pak. Saya memang belum sempat kemarin ini tadi jadi punya kata pengantar Pak. Belum sempat merapikannya. Karena meskipun itu kata pengantar, tapi menurut saya sedikit banyaknya harus bisa menggambarkan pemahaman orang yang mengasih kata pengantar itu tentang sosok yang kita tulis bersama. Saya mungkin agak perlu diskusi sedikit nanti dengan keluarga di belakang tahu Pak apa bisa menuangkannya lebih mengadil. Kalau nama beliau saya sudah tahu dari lama Pak. Dan begitu saya tugas di sini, saya duduk di sini rupanya Pak Yusuf ini. Itu lalu di belakang rumah lagi rupanya, di belakang rumah, samping rumah lagi malah rupanya. Nah itu. Saya ini sedikit saja cerita ya Pak ya. Nah, Bapak hadir nggak waktu itu ya? Enggak ya, nggak ada yang hadir ya. Saya punya pemikiran lain waktu itu tentang Masjid Agung di Purwakarta ini. Mungkin Bapak dengar kabar ya. Kan pemikiran-pemikiran. Yeah. Tapi pemikiran saya itu dihantamin semua sama bapak-bapak yang ada di sini. Ya, ada pemikiran yang lain yang menurut saya bisa kita diskusikan. Tapi tidak satu pun bapak-bapak yang hadir di diskusi itu sependapat dengan saya. Jadi saya tidak bisa. Maka tetaplah seperti adanya sekarang ini. Dan itulah yang akan kita jaga selalu, kita ramaikan selalu, dan kita maksimalkan selalu Masjid Agung yang ada di alun-alun kita tadi, dengan tidak meninggalkan masjid-masjid yang lainnya dulu. Itu perjalanan saya beberapa bulan di sini Pak, dengan orang tua saya di sini. Di rapat itu saya bilang ini bukan rapat PJ dengan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Saya bilang ini rapat ini antara orang tua dengan anak. Saya bilang jadi kalau saya salah ya ini kesempatannya untuk mengajarin saya sih. Kalau memang dalam pandangan bapak-bapak itu saya salah Pak. Memang diajar betul saya. Diajar betul dari aspek ininya, dari aspek ini. Kesimpulannya nggak bisa Pak PJ kita. Ya nggak bisa. Sementara itu Pak, tadi narasi terus itu dan setiap generasi itu bermasukan informasinya yang sekarang wakungan itu ya
terus diisi gitu. Makanya waktu kita ada informasi ternyata makamnya di sana, di sana. Kalau yang di Indonesia itu ternyata kakaknya yang itu keturunannya itu diantaranya Cintami Abdul Negara, Pak. Makanya kembali itu Cintami hadir. Jadi itu dari perbedaan santri adik kakak sama ini. Jadi waktu awal pertama kita kemarin juga dalam santri kita kasih tahu tuh kita lihat apa sih. Jadi baru tahu juga. Jadi sebenarnya ada missing link juga di antara internal keluarga yang adik kakak. Gitu. Jadi keluarga dalam santri juga baru ketemu lagi. Istilahnya itu sebenarnya ada belahannya di Purwakarta ya. Iya. Dan pertemuan malam ini juga apa? Sebuah relief nih, Pak. Jadi ada yang berbagai rekomendasi dari Kamusepur yang memang terkait keilmuan dari DPI itu, tapi melalui saya ambil alasannya. Jadi ceritanya begini ini sebetulnya. Kalau ingat itu Al-Battani itu satu ada lagi mungkin satu bulan mungkin yang dengan keluarga saya yang Minangkabau itu. Oh iya, bisa. Iya kan? Bisa diceritakan. Saya miskin itu Pak. Hari asal ada itu yang itu saya Ahmad Khotib Al-Nawawi bin Abdul Latif itu, yaitu ulama besar di Mekah dan tinggal di Mekah, asli dari Minangkabau. Iya. Ya. Jadi itu kalau yang itu mah Dulu daripada besar itu saya Nawawi jauh gitu. Ini sama saya baik satu. kalau saya Ahmad Khotib bin Minangkabau berlatih setelah baik itu. Oh iya. Beliau wafat 18 akhir 1918 akhir beliau. Karena Mama Sepur punya kakek yang di dari itu salah satu muridnya daripada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabau ini. Di bapak di sini ada cat, ada pembuatan ibu dan teori sini. Karena ada teori sejarah itu Pak. Dulu orang tua kita dan sekarang ini ya kita juga debatin lagi. Saya ya itu mungkin ya Pak ya. Itu mungkin ya. Saya merasakan itu karena sampai sekarang itu saya masih berpikir apa betul saya tugasnya di Purwakarta. Kalau sudah 7 bulan mau bulan ini Pak. Jadi kalau pagi Senin pagi itu saya masuk Purwakarta itu masih kayak baru lagi padahal sudah sebelum ke Purwakarta itu Pak mungkin sebulan sebelumnya itu isunya di Bekasi Kabupaten karena Pak PJ itu mau diganti awalnya pada itu mau diganti tapi itu proses saja. Nah dengan Purwakarta ini bersamaan dengan Purwakarta sebenarnya Purwakarta saya tidak pernah disebut-sebut untuk Purwakarta. Ini kaitan tadi dengan soal jejak-jejak yang tadi kan? Tidak pernah disebut-sebut mau ke Purwakarta Pak saya. Yang minta saya itu DPRD Tulung Agung, kemudian DPRD Tulung Agung Jawa Timur, sama DPRD Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah. Itu minta resmi. Karena saya orang Sumatera Barat Pak, bisa ke Jawa Timur, bisa ke Kalimantan Tengah. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Entah apa ceritanya saya juga nggak tahu. Ya, memang Pak, waktu itu Pak, saya waktu pulang ngantarin anak saya masuk ke pengukuhan di IPDN waktu itu, Pak Menteri itu telepon, Pak Tito telepon langsung, Peggy kamu tugas di Purwakarta. Nanti saya kok ke Purwakarta? Yang minta itu orang Tulung Agung sama orang Murung Raya, jatuhnya ke di Purwakarta. Mungkin karena orang Sumatera Barat karena sama-sama baratnya dengan Jawa Barat Pak. Sampai sekarang saya dari sini ya seperti jujur saja ya Pak, sudah seperti bagi saya sudah seperti rumah sendiri di Purwakarta. Bahkan ada keinginan bisa lebih dekat.
ada itu mengatakan kalau saya sudah kembali lagi ke Jakarta, ibu bisa di sini. Soalnya kalau dibagi busuk, naik sekarang. Jalan olahraga di sini seperti ini sekarang. Kemudian mau jalan jadi Iya Pak. Kita siapkan nanti bersama-sama. Karena itu kan terkait dengan dan ingin bangunannya langsung aja kita tapi dalam sholawat itu cuma ngasih 3 gambar. Dalam sholat itu kita jangan lihat kiprahnya, tapi lihat dari namanya saja kita sudah tahu beliau itu orang luar biasa gitu. Jadi kan beliau itu mungkin dia nama beliau lahir itu adalah Haji Muhammad Sirot. Ini kan interpretasi dari keilmuan atau kekiaian beliau, yang mana di akhir ayat beliau itu beliau ngajar. Jadi setelah beliau jadi bupati, beliau ngajar. Ini hebatnya beliau itu. Ada lagi sisi spiritual beliau itu dari dalam sholawat, yang mana beliau tak kenal dalam sholawat ini karena setiap hari ya kita baca sholawat itu. Jadi sholawat itu sudah menjadi nafas beliau, ahli sholawat. Sampai belum ngarang sholawat, dan sholawat itu masih tetap dibaca sampai sekarang. Nah ada lagi yang unik, jadi sholawat yang beliau karang dan beliau sebarkan ini, jadi dibacanya itu setiap sebelum Jumat. Jadi sebelum Jumat dari sholawat. Nah karena Masjid Agung Al-Qahiriyah itu masuk pertama di Kota Bogor, yang menjadi Masjid Jami, akhirnya sholawat ini Pak. Jadi setelah beliau wafat, masjid semakin banyak, umat Islam semakin berkembang biak. Yang kasubah ini di masjid Pak. Ada yang masuk di sini. Nah sholawat itu tetap dibawa Pak. Sampailah di Jawa Barat. Jadi tradisi membaca sholawat sebelum Jumat itu kalau kita cari di kitab ya nggak pernah ada Pak. Kita beli nggak bakal ada, karena itu memang tradisi yang diciptakan oleh Majelis Sholawat di Bali mana-mana. Cuma kan jejak ini juga hilang. Tidak hilang, tapi alhamdulillah masih tercatat di buku manaqib yang kami miliki, jadi arsip keluarga. Nah, nama beliau yang ketiga adalah Raden Arya Suryawinata, mewakili dari kepemimpinan beliau. Jadi kepemimpinan beliau ini amat sangat luar biasa Pak, karena dalam sholawat ini dekat dengan kantor bupati, kantor gubernur Belanda saat itu. Tapi beliau setara gitu. Jadi gubernur dengan dalam itu ya setara gitu. Kan kalau dia bupati ini gubernur gitu. Tapi beliau mempunyai harga diri yang sama gitu. Ada dalam satu manaqib kita dijelaskan ketika beliau lagi sholat, gubernur datang sampai gubernur itu nggak berani dulu ke kantor ini, nggak usah di sebelah kayak aja gitu. Artinya kan harkat martabat beliau itu sangat luar biasa ya. Itu ya yang dari namanya saja sudah kita tahu bahwa peran beliau ini sebagai ulama juga, sebagai umaro juga, sebagai pengayom itu juga sepuhan. Kalau di mana di Purwakarta kan disebut baing ya sebuah juga. Dan kalau di sana itu disebut mbak, dalam ataupun sebagai mama kalau di mana di Bogor juga. Nah itu yang sebenarnya harus kita buka kembali itu bagaimana beliau mampu memadukan keagamaan dengan kepemimpinan itu. Yang sudah hilang kan soal agama-agama, negara-negara. Beliau mampu memadukan dalam satu tarikan nafas. Sampai ya anak keturunannya itu ya terkenal Pak, ada yang jadi ulama ya jadi umaro gitu Pak. Ini beliau itu dari sisi ini yang unik gitu Pak. Makanya kami awal dalam sholat ini kami ngajak tokoh-tokoh, ngajak para kiai, ngajak para pemimpin untuk duduk satu majlis gitu. Karena dalam sholat ini, tahun ini ada unsur itu Pak. Unsur ulamanya ada, unsur ahlinya ada, unsur pemimpinnya ada gitu. Itu yang jarang gitu kan. Bisa kalau kita mengawali tokoh, kita lihat negarawan, kita lihat agamawan. Tapi ini belum mampu melakukan itu. Satu paketnya semua. Nah ini yang menjadi PR kita bersama bagaimana tokoh pemimpin bangsa tapi beliau juga adalah tokoh spiritual.
Nah, seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Dia seorang ulama, dia seorang yang mempunyai spiritual, juga seorang pemimpin. Ini yang mulai juga. Padahal kesepuhan kita dulu itu gitu Pak. Yang saya tahu, yang saya baca, Cianjur, Banten, ya beliau sultan itu ngajar ngaji gitu ya itu yang harus kita angkat kembali. Makanya itu penting awal kita ramaikan di sisi itu. Ini menarik sebenarnya, sekaligus nyindir sebenarnya itu. Itu kesindir Pak. Saya merasa betul ya, ya karena keterbatasan ya. Mungkin zaman kita berdua ini mendalami yang ditinggalkan itu tidak sungguh-sungguh Pak. Mendalami yang ditinggalkan sebenarnya cuma dua ya. Al-Quran dan hadis saja sebenarnya yang ditinggalkan. Kita mendalami itu ya saya pribadi itu karena nggak terlalu membaca, tapi yang terkandung di dalamnya itu sebenarnya yang bisa jadikan rujukan dalam segala urusan apapun ya yang saya yakini, tapi enggak saya belum lah saya sampai. Makanya proses ini Pak, proses semampunya semasa hidup. Jadi yang unik dari Darul Sholat itu beliau punya aja. Beliau itu yang hebat, seorang ulama syariat sekaligus ulama Toriko. Kalau mungkin di Sumatera Barat itu kalau saya ingin Toriko ya. Ternyata pembelian awal beliau masih kecil itu ya besarnya. Jadi saya 20 tahun itu sudah jadi 19 tahun. Dia waktu lahir 18 ya, ketika dibandingkan dalam satu itu 18 tahun. Saya sangat pembelian waktu beliau di keluarga itu, dan pembelian itulah yang sampai saat ini waktu saya kecil itu kerasa. Contoh yang saya rasakan waktu masih kecil ini mungkin jejak peninggalan pembelian dalam sholawat ke anak-anak itu. Setiap beres maghrib itu kami dilarang ngapa-ngapain belum TV dimati, nggak boleh main. Jadi udah jam 5 atau harus di rumah. Mungkin ini adalah jejak peninggalan dari para Saya ingat kita. Maaf terpotong, saya ingat dulu bapak saya juga seperti itu. Ya. Jadi kita sholat di rumah berjamaah Pak. Beliau imam, kami laki-laki anaknya berdua, mama sama kakak dan adik saya di belakangnya perempuan. Masih sama Pak. Nah itu tadi ikuti jejak-jejak. Nggak ada Pak. Ada dia tutup semua. Jadi kita sholat di situ dengan segala keterbatasannya, almarhum bapak saya itu mengajari kami tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu. Itu sudah dekat-dekat jam 8 pada kita baru disuruhnya kita terus kadang belajar. Jadi memang TV nggak ada Pak. Saya nonton TV itu hanya malam minggu. Malam minggu sama minggu. Jadi dari itu memang nggak ada. Bapak saya dulu seperti itu. Sebenarnya sama kita seperti itu. Jadi teringat saya kecil dulu memorinya balik ke sana. Kalau baca itu kan mata itu merah. Jadi nggak sekolah nggak apa-apa. Yang mungkin harus ya itu didikan orang tua. Itu sehingga ketika kita besar memori itu tetap ada. Jadi apapun kita tahu jalan pulang. Itu didikan orang-orang tua kita tersebut momennya kita. Gimana? Kalau zaman sekarang kamu jangan lupa sholat. Kalau orang tua kita gimana? Kamu jangan lupa sendiri ya. Tadi kan sholat itu beda aja Pak. Luar biasa gitu. Jadi ini gemblengan orang tua kita terdahulu kenapa bisa menjadikan para pendorong orang yang bantu yang gemblengan ini sudah dididik. Kalau kita mungkin kan telat. Kalau anak-anaknya dia kan setelah dia balik baru ngaji Pak. Itu kan basic dari awal sudah kokong gitu ya. Momentumnya udah lewat. Golden age udah hilang.
Saya kira begitu ya Pak. Saya sekali lagi terima kasih banyak atas pertemuan ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu sama-sama di Bogor Pak. Amin. Saya niatkan nanti di tanggal 25 saya akan telepon juga nanti Pak Bupati itu, Pak Wali Kota juga, Pak PJ-nya ya, Pak Heri ya, yang Wali Kota, beliau Jawa Barat, PSDM-nya Jawa Barat. Saya juga dekat lagi dengan Pak Heri juga. Kemudian nanti kita sama-sama. Pak PJ-nya sudah kirim video semua. Bogor. Ya, Pak Asmawa, Pak Bupati ya. Sudah lagi berusaha soal bikin video ajakan. Tapi kita sama-sama nanti video sudah ada di itu berharap masyarakat Bupati itu kayak masyarakat itu berbus-bus Pak. Kita itu kemana gitu. Karena Allah Pak, Bapak yang ngajak. Itu ya Pak. Lagi terima kasih banyak. Sambil minum Pak. Pak, terima kasih banyak Pak. Lagi video dulu ya, video ada. Mobil kan? Ya, nanti saya siapkan Pak. Nanti saya siapkan. Saya ada Pak di sini. Peralatan dan lain-lain. Kita share. Ada Ya. Sobat Pak dulu banyak sehat selalu Pak. buat saya Pak. Banyak Pak. Saya sudah program. Oh, ini grup kami dari Bela Purwakarta. oh iya. Ini sudah Wani, ini ketua komunitas Asep. Pak, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di Kleren dulu Pak. Banyak. Pak Ketua, ngiring foto dulu aja. Pak, terima kasih banyak. Ya, Kabupaten Bogor. Aduh. Salam untuk keluarga di Bogor Pak. Siap Pak. Ya, Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. KM. Kita. Iya Pak. Makasih banyak Pak. Diterimanya Terima kasih banyak Pak. keluarga besar. Pak, terima kasih banyak. Bapak ini abang saya Pak. Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak sudah datang ke sini. Insya Allah nanti saya ke Bogor Pak. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, banyak Pak. Makasih. Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Ya, dulu Pak. Pak, makasih. Itu ada suhu saya Pak itu. Yang baju itu. Yang baju ungu. Seperti dia apa kabar? Ya. Suhu Pak. Suhu di lapangan tenis maksudnya. Di mana kita foto Pak? Di sini boleh? Purwakarta berwibawa. Tekurang tempat wisata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situanayasa, jadi tempat panindengan. Purwakarta jaya di buana, numakna peta genah pernah tumanina, mengket sahate ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana. Purwakarta tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta najan leutik tapi resik. Purwakarta wibawa sang
makna